Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati hidup dengan bebas, menghirup udara dengan bebas tanpa membayar apapun. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW di lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa kalimat yang sangat mudah diucapkan tetapi sangat jarang dilakukan oleh sebagian umat muslim. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya adalah istighfar. Istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah terkait tentang keistimewaan ataupun manfaat memperbanyak istighfar itu. Di antaranya adalah sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Hasan Basri pernah didatangi oleh 3 orang untuk meminta nasihat kepadanya. Orang yang pertama berkata, "Wahai Imam, saya sudah lama menikah dengan istri saya, namun belum memiliki anak. Kami sudah mencoba berobat kemana-mana, namun belum juga mendapati anak. Kami sudah berikhtiar." Kemudian Hasan Basri menjawab, jawabannya adalah perbanyak istighfar. Kemudian orang yang kedua mengatakan, "Wahai Imam, saya menderita sakit di perut saya. Jika penyakit itu kambuh, itu akan terasa sangat sakit. Saya sudah mencoba berkeliling mencari obat ke mana-mana, namun juga tidak kunjung sembuh. Bagaimana pendapat antum, wahai Imam?" Kemudian Hasan Basri juga menjawab, perbanyak istighfar. Kemudian, baik, terima kasih kata orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, "Wahai Imam, saya sudah lama bekerja keras, namun tidak kunjung kaya seperti si orang kaya di kampung saya. Bagaimana pendapat antum, wahai Imam?" kata orang itu. Kemudian Hasan Basri menjawab, perbanyaklah istighfar. Nah, Hasan Basri 3 kali menjawab, dan 3 orang yang bertanya itu dia menyarankan perbanyak istighfar, bukan membaca tetapi memperbanyak istighfar. Kemudian kisah yang kedua adalah tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad ini di akhir hidupnya tidak tahu kenapa Allah mengetuk pintu hatinya untuk datang ke suatu kota, di mana di kota itu setelah dia sampai, dia menunaikan sholat maghrib dan sholat isya. Setelah sholat isya, dia berniat untuk berbaring di salah satu masjid. Ketika ia berbaring, ia diusir oleh petugas masjid sampai ke jalanan, sampai didorong-dorong ceritanya. Jadi ketika dia didorong ke jalanan, ada satu orang penjual roti di seberang jalan melihat kejadian itu. Kemudian si tukang roti itu memanggil si Imam Ahmad tersebut, "Wahai Syekh," dia memanggil itu Syekh, "silahkan beristirahat di tempat saya. Ini kamar saya, biasa saya tempati ketika saya sedang beristirahat." Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Baiklah, terima kasih. Jazakallah," katanya. Sembari beristirahat, Imam Ahmad memperhatikan si tukang roti ini. Ada sesuatu yang dia kagumi dari si tukang roti ini. Setiap ia memecahkan telur, mengaduk gandum, dia selalu mengucapkan istighfar, yaitu astaghfirullah wa atubu ilaih. Imam Ahmad penasaran, "Wahai sahabat, sejak kapan engkau lakukan amalan ini?" Dia menjawab, "Sejak muda, sudah lama ini." "Lantas, apa faedah yang antum dapat ketika antum sudah mengamalkan ini?" Dia menjawab, "Alhamdulillah, semua keperluan saya, hajat-hajat saya telah Allah penuhi. Hanya satu saja yang belum Allah penuhi, yaitu sudah beberapa tahun ini saya memohon kepada Allah namun belum dikabulkan."
Imam Ahmad penasaran, apa itu? Kemudian dijawab oleh si tukang roti, yaitu saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Mendengar jawaban si tukang roti tersebut, Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar. Dia menjawab seperti itu, berkat istighfarmu inilah saya diusir dari masjid sampai ke seberang sini, kemudian engkau memanggil saya. Mungkin ini adalah berkat istighfar selama ini yang antum lakukan. Nah, kemudian kisah yang ketiga adalah seorang ibu yang memiliki cucu di sebuah pelosok desa, yang memiliki cucu yang sakit tulang, dan mereka sudah berkeliling di desa mereka mencari obat ke dokter-dokter, tidak ada yang bisa melakukannya. Namun ada satu dokter yang mengatakan hanya ada satu dokter yang bisa mengobati cucu ibu ini, tapi dokternya jauh. Nah, ibu ini pasrah dan selalu berdoa kepada Allah dengan selalu beristighfar. Tidak lama, singkat cerita, si dokter yang dimaksud oleh yang tadi datang menemui acara di suatu daerah yang melewati daerah ibu tadi. Di perjalanan, pesawat yang ditumpangi oleh dokter tersebut mengalami badai sehingga harus turun di daerah ibu tersebut. Nah, sesampainya di daerah ibu tersebut, dokter itu melanjutkan perjalanannya dengan mobil, dan di tengah perjalanan badainya semakin kencang dan mengharuskan si dokter itu beristirahat ataupun berhenti pas di rumah ibu yang tadi sakit anaknya. Nah, ketika sampai di rumah, dokter mengetuk pintu ibu tersebut dan mengatakan, kami musyafir ingin beristirahat. Kemudian ibu menjawab, ya silahkan. Ibu itu mengantarkan minum. Kemudian ketika duduk-duduk, dokter itu mendengar suatu tangisan dari anak kecil di kamarnya. Dia bertanya, wahai ibu, apa yang sedang dilakukan anak itu menangis? Kemudian ibu itu menjawab, anak itu sedang sakit tulang, kami sudah berobat kemana-mana, namun tidak ada satupun dokter yang bisa mengobatinya. Kemudian ada dokter yang mengatakan, ada satu dokter tetapi jauh di sana yang tak mungkin kami jalani perjalanannya sejauh itu. Kemudian saya hanya pasrah dan berdoa semoga Allah antarkan dokter itu ke sini. Dokter ini adalah yang bernama si Fulan. Mendengar itu, si dokter itu mengucapkan Allahu Akbar. Atas berkat rahmat Allah lah yang mengantarkan saya kemari. Dokter yang ibu maksud itu adalah saya. Nah, jadi keistimewaan istighfar itu adalah bagaimana kita berusaha dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kawan-kawan, baik ketika kita duduk menunggu antrian ataupun sebagainya, daripada kita membuang-buang waktu, lebih baik kita mengucapkan kalimat Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahallazi la ilaha illallah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.